Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan ion dalam larutan dan adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai ada dua. Yang pertama, menghitung konsentrasi ion H+ dan ion OH-, maaf di sini salah ya, harusnya OH- berdasarkan kesetimbangan ion dalam larutan. Dan yang kedua, menghitung derajat keasaman atau pH dari larutan asam dan basa. Pertama, kita akan bahas mengenai kesetimbangan ion dalam larutan. Nah, sebelum itu, kita akan mencoba mengulik terlebih dahulu mengenai tetapan kesetimbangan dari air. Air itu merupakan senyawa yang bersifat elektrolit lemah dan netral. Di mana karena sifatnya elektrolit lemah, maka kesetimbangan air atau air ini dapat terionisasi sebagian, di mana persamaan reaksinya H2O liquid dengan panah bulak-balik yang menandakan bahwa reaksinya itu hanya bisa terionisasi sebagian saja menjadi ion H+ aqueous ditambah ion OH- aqueous. Jika seandainya reaksi ditulis dengan panah bolak-balik seperti ini, maka reaksinya merupakan reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, kesetimbangan air dapat dituliskan sebagai K atau tetapan kesetimbangan sama dengan, ingat, produk per reaktan. Berarti produknya itu adalah ion H+ dan ion OH-, reaktannya adalah H2O, otomatis tetapan kesetimbangannya adalah K sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH- per konsentrasi H2O. Setiap senyawa dan ion ini ditulis dalam kurung kotak yang menandakan bahwa yang dimasukkan nilainya itu adalah konsentrasinya. Akan tetapi, karena yang terionisasinya itu hanya sebagian dan hanya sangat sedikit sekali, maka konsentrasi H2O sebenarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, dapat dituliskan bahwa K dikali H2O ini dituliskan dalam KW. Jadi K dikali H2O ini adalah KW, otomatis persamaan akhirnya adalah KW sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. Ya, ingat ini persamaan akhirnya adalah KW sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. Kita kembali lagi ke awal bahwa air itu merupakan senyawa yang bersifat netral, artinya tidak basa, tidak juga asam, tapi cenderung netral. Karena posisinya atau keadaannya adalah netral, otomatis perbandingan ion di dalam larutannya antara ion H+ dan ion OH- jumlahnya pasti sama karena sifatnya netral. Jadi jumlah ion H+ dan OH-nya itu sama. Otomatis, jika seandainya kita masukkan ke persamaan yang tadi kita dapatkan, karena H+ dan OH-nya sama, kita bisa ganti OH-nya dengan H+ juga. Jadi KW sama dengan H+ dikali H+, konsentrasinya ya. Didapatkan KW sama dengan H+ kuadrat. Nah, selanjutnya, pada suhu kamar, nilai KW air itu adalah 10 pangkat min 14, di mana di suhu kamar ini merupakan pada suhu 25 derajat Celcius biasanya. Oleh karena perbandingan ion H+ dan OH-nya sama, kita akan mencari konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-nya jika seandainya diketahui nilai KW air itu adalah 10 pangkat min 14. Kita pakai persamaan yang tadi terakhir, di mana KW sama dengan konsentrasi H+ kuadrat. Otomatis ketika kita akan mencari konsentrasi H+, supaya kuadratnya hilang, maka KW-nya diakarkan. KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14, maka akar dari 10 pangkat min 14 itu adalah konsentrasi H+.
Oleh karena itu nilai H+ sama dengan nilai OH- dan diperoleh akar dari 10 pangkat min 14 itu adalah 10 pangkat min 7. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat. Ini adalah persamaan reaksi dari ionisasi air yang tadi di awal sudah kita bahas. Nah, pada penambahan asam ternyata terjadi penambahan ion H+. Ingat ya, ketika larutannya bersifat asam, maka terjadi penambahan ion H+ di sini. Otomatis ketika terjadi penambahan asam dan penambahan ion H+ ini, maka yang asalnya air ini bersifat netral di mana jumlah H+ dan ion OH-nya itu sama, ketika terjadi penambahan ion H+, maka jumlah H+ dalam larutannya itu akan jauh lebih banyak daripada ion OH-. Dan nanti kesetimbangannya itu juga pasti akan bergeser. Selanjutnya, di sini pada penambahan basa, maaf ya di sini salah ketik, pada penambahan basa terjadi penambahan ion OH-. Nah, di sini ada terjadi penambahan ion OH- dan menyebabkan jumlah ion OH-nya itu jauh lebih besar daripada ion H+-nya. Di sini salah tandanya ya. Jadi ion OH-nya jauh lebih banyak daripada ion H+-nya. Dan otomatis kesetimbangan ini akan bergeser baik ketika terjadi penambahan ion H+ atau penambahan asam dan penambahan OH- atau penambahan basa, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Karena konsentrasi yang ditambahnya ini ada di produk, otomatis kesetimbangan akan bergeser ke arah sebaliknya, yakni ke arah reaktannya. Lalu bagaimana cara menentukan konsentrasi ion H+ dan ion OH-nya? Ingat, untuk asam atau basa kuat, dia akan terionisasi sempurna dalam air. Sedangkan untuk asam dan basa lemah, terionisasi sebagian saja dalam air. Untuk senyawa-senyawa apa sajakah yang termasuk pada asam dan basa kuat atau asam dan basa lemah, kalian bisa baca contohnya dan melihat contohnya di modul yang sudah Ibu kirimkan. Nah, lalu apa perbedaannya dari asam kuat, asam lemah, basa kuat? Apa bedanya? Selain dari terionisasi sempurna dan sebagian, di sini kita bisa melihat bahwa cara menghitung konsentrasi ion H+ dan OH- juga berbeda untuk asam basa kuat dan asam basa lemah. Kita akan pelajari itu. Menghitung konsentrasi asam atau basa kuat. Nah, untuk asam kuat, rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari konsentrasi ion H+ adalah konsentrasi ion H+ sama dengan Ma dikali A, di mana kurung kotak H+ ini merupakan konsentrasi ion H+ dengan satuannya mol per liter atau molar, dan Ma yang ini itu adalah konsentrasi asamnya dengan satuan mol per liter atau molar. Kemudian A di sini itu adalah valensi asam kuatnya. Nanti kita akan coba lihat di contoh. Selanjutnya untuk basa kuat, kurung kotak OH- sama dengan Mb dikali B. Nah, B ini digunakan sebagai pembeda antara A itu asam dan B itu basa. Kurung kotak OH- itu adalah konsentrasi ion OH- yang dicari dengan satuannya mol per liter atau molar, dan Mb di sini itu adalah M konsentrasi, B-nya basa dengan satuannya mol per liter atau molar, dan B-nya itu adalah valensi basa kuatnya. Contoh yang pertama ditanyakan berapa konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan HCl 0,1 M atau 0,1 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Dari soal ini, yang dapat kita ketahui, yang pertama,
0,1 M. Di sini berarti menunjukkan Ma-nya atau konsentrasi asamnya. Larutan HCl 0,1 M. Nah, berarti HCl ini kan larutan asamnya, konsentrasinya 0,1 M. Maka Ma-nya adalah 0,1 molar. Dan bagaimana dengan valensi asam kuatnya, Bu? Nah, valensi asam kuatnya itu adalah jumlah H-nya. Di sini HCl, satu atom H dan satu atom Cl. Untuk atom H, di sini kan hanya ada satu, maka valensinya atau A-nya itu juga satu. Kemudian ditanyakan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Karena larutannya bersifat asam, berarti kita bisa langsung hitung dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ma dikali A. Langsung kita masukkan, di mana konsentrasi H+ sama dengan Ma-nya tadi sudah diketahui 0,1 molar. Kita masukkan 0,1 M dikali valensinya adalah 1. Berarti 0,1 M dikali 1 sama dengan 0,1 M. Nah, ini untuk mencari H+-nya adalah 0,1 M. Selanjutnya, bagaimana untuk mencari OH-nya? Padahal kan asam identiknya itu dengan H+. Tapi ini diminta untuk mencari OH-nya. Oleh karena itu, kita pakai persamaan sebelumnya, di mana Kw sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi OH-. Konsentrasi H+-nya sudah diketahui tadi 0,1 M, dan Kw-nya itu adalah 10 pangkat min 14. Kita tinggal mencari ion OH-nya. Otomatis ketika ion OH- yang dicari, maka Kw dibagi konsentrasi H+. Kw-nya 10 pangkat min 14, konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 1, hasilnya adalah 10 pangkat min 13. Atau cara yang kedua, kalian bisa tuliskan atau mencari konsentrasi berdasarkan reaksi ionisasi asam atau basa kuatnya. Misalkan di sini reaksi ionisasi dari HCl aqueous menjadi terionisasi sempurna ya. Karena terionisasi sempurna, maka panahnya itu hanya panah satu arah. Menjadi ion H+ aqueous ditambah ion Cl- aqueous. Lihat untuk H+ dan Cl-, keduanya koefisiennya sama-sama 1, tidak ada angka di depannya ya, tidak ada angka koefisien, otomatis sama-sama perbandingannya 1. Jika seandainya HCl ini adalah 0,1 M, maka H+-nya juga bernilai 0,1 M. Kemudian Cl-nya juga sama bernilai 0,1 M. Karena perbandingannya 1 banding 1 banding 1. Beda lagi jika seandainya di sini 1, H+-nya ternyata banding 2, ini banding 1. Ketika yang ini 0,1 M, maka yang perbandingan 2 dikalikan 2, 0,2 M. Dan Cl-nya 0,1 M. Misalkan seperti itu. Cara ini bisa kalian gunakan jika seandainya kalian sudah bisa membuat reaksi ionisasi sendiri, atau di soal sudah terdapat reaksi ionisasinya. Tetapi jika belum bisa membuat reaksi ionisasi, kalian bisa gunakan rumus yang ini. H+ sama dengan Ma dikali A dan OH- sama dengan Mb dikali B. Selanjutnya, jika seandainya valensi asamnya berbeda. Tadi kan valensi asamnya 1 ya. Nah, sekarang berapa konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan H2SO4 0,1 M pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini valensi asam kuatnya H-nya itu ada 2, otomatis valensinya adalah 2, dan konsentrasinya adalah 0,1 M. Berarti Ma-nya itu adalah 0,1 molar. Yang ditanyakan adalah konsentrasi H+ dan OH-nya. Karena larutannya asam H2SO4, maka kita bisa pakai rumus H+ sama dengan Ma dikali A. Kita masukkan lagi H+ sama dengan Ma-nya itu adalah 0,1 M atau 0,1 molar dikali valensinya adalah 2. Maka 0,1 M dikali 2 hasilnya adalah 0,2 molar. Ini adalah konsentrasi ion H+-nya.
Untuk mencari konsentrasi ion OH- kita pakai persamaan Kw sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. Kw-nya itu adalah 10 pangkat min 14, H+-nya sudah diketahui 0,2 M atau bisa kita tuliskan 2 kali 10 pangkat min 2. OH-nya yang akan kita cari otomatis 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 14. Ini hasilnya untuk konsentrasi ion OH-nya. Sekarang bagaimana jika seandainya yang dicarinya adalah basanya? Nah, untuk larutan basa, kita pakai rumus OH- sama dengan MB dikali B. Di sini diketahui larutan NaOH 0,1 M pada suhu 25 derajat Celcius. Konsentrasinya MB-nya adalah 0,1 M dan B-nya atau valensi basanya itu adalah 1. Lihat jumlah OH-nya ya. Sekarang lihat jumlah OH-nya. Karena OH-nya ada 1, maka valensinya juga 1. Kita masukkan ke rumus OH- sama dengan MB-nya 0,1 dikali B-nya 1. Hasilnya adalah 0,1 molar. Kemudian karena ini identiknya dengan OH- ya untuk basa, otomatis kita akan mencari H+-nya dengan rumus Kw sama dengan ion H+ dikali ion OH-. Sama seperti tadi, berarti tinggal Kw dibagi konsentrasi OH-nya. Maaf, di sini terbalik ya. OH-nya. Maka di sini harusnya H+ sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 1, hasilnya adalah 10 pangkat min 13. Bisa juga melalui reaksi ionisasi seperti tadi, NaOH, Na+, dan OH-. Semuanya perbandingannya 1 banding 1 banding 1. Otomatis ketika NaOH-nya 0,1 M, maka Na-nya juga 0,1 M karena banding 1 ya. Ini juga banding 1, otomatis 0,1 M juga. Selanjutnya untuk asam atau basa lemah. Di sini maaf ya, Ibu belum edit ininya. Konsentrasi asam atau basa lemah. Di mana asam lemah rumusnya itu adalah H+ sama dengan akar Ka dikali Ma, atau H+ sama dengan derajat ionisasinya dikali Ma atau konsentrasinya. Dan basa lemah itu OH- sama dengan akar Kb dikali Mb atau OH- sama dengan derajat ionisasi dikali Mb. Nah, di sini ada Ka dan Kb. Karena konsentrasi untuk asam atau basa lemah itu hanya terionisasi sebagian, maka akan diikut sertakan nilai tetapan kesetimbangannya. Otomatis untuk asam dikalikan Ka, untuk OH- basa dikalikan Kb. Kita masuk ke contoh. Berapakah konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan CH3COOH 0,1 M? Dan diketahui nilai Ka-nya itu adalah 10 pangkat min 5. CH3COOH ini adalah salah satu contoh asam lemah. Konsentrasinya ternyata 0,1 M, maka Ma-nya ini adalah 0,1 molar. Dan Ka-nya atau tetapan kesetimbangan asam lemahnya itu adalah 10 pangkat min 5. Ditanyakan konsentrasi H+ dan OH-nya. Kita langsung masukkan ke rumus. Karena ini adalah asam, maka rumus yang kita gunakan adalah H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Akar Ka dikali Ma. Ka-nya sudah diketahui 10 pangkat min 5 dikali Ma-nya diketahui 0,1 molar atau 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Ketika diakarkan, akar dari 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Ini adalah konsentrasi dari ion H+-nya. Untuk mencari Kw-nya, untuk mencari ion OH-nya, maaf, sama seperti tadi, karena H+-nya sudah diketahui, kita akan mencari OH-nya. Tinggal Kw dibagi H+. 10 pangkat min 14, H+-nya 10 pangkat min 3 ya, dibagi
10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 11. Ini adalah konsentrasi ion OH-nya.